Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdillah bin Sulaiman menuturkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya, siapakah manusia yang paling utama? Orang-orang menjawab, mereka yang biasa melakukan sholat. Umar berkata, sungguh mereka ada yang baik dan ada yang buruk. Mereka berkata lagi, para mujahid fisabilillah. Umar berkata, mereka pun ada yang baik dan ada yang biasa berbuat dosa. Mereka berkata lagi, mereka yang biasa berpuasa. Umar berkata, mereka juga ada yang baik dan ada pula yang bermaksiat. Akan tetapi sungguh yang paling mulia itu adalah orang yang wara' dalam beragama, yang menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang wara' pula, seorang ulama pernah berkata, wara' mengantarkan hamba pada sikap zuhud, zuhud mengantarkan hamba pada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salafus salih sepanjang hidupnya biasa menghiasi diri dengan sikap wara' ini. Karena sikap wara' mereka selalu berupaya menjauhi fitnah dunia, baik terkait harta, tahta, atau yang lainnya. Mereka misalnya tak banyak yang tertarik dengan jabatan atau kekuasaan duniawi. Contohnya Imam Syafi'i, ketika ditawari suatu jabatan, beliau menolak. Demikian pula Imam Ahmad saat beliau ditawari untuk menjadi hakim pada zaman Bani Umayyah yang terakhir, beliau pun enggan. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, saat beliau diminta kembali untuk menjadi hakim, beliau tetap menolak. Semua itu mereka lakukan bukan karena jabatan dan kekuasaan itu haram, tetapi semata-mata karena mereka khawatir akan hari pertanggungjawaban. Sikap demikian tentu karena sikap wara' mereka. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Ibnu Khairan, seorang ulama mazhab Syafi'i. Ia pernah menolak keras saat diminta untuk menjadi qadhi hakim karena sadar bahwa tanggung jawabnya sangat berat untuk dipikul. Keputusan Ibnu Khairan menolak jabatan hakim menyebabkan Abu Hasan Ali bin Isa, salah satu pejabat era Khalifah Al-Muqtadir, memutuskan untuk menghadiahkan rumahnya kepada Ibnu Khairan. Tujuannya agar Ibnu Khairan bersedia menjabat sebagai hakim, namun Ibnu Khairan tetap enggan. Ada yang selalu bertanya kepada sang pejabat mengenai keputusan itu. Sang pejabat itu pun menjawab, tujuanku menyerahkan rumah itu hanya agar kelak ada yang menyampaikan bahwa pada zaman kita ini ada orang yang menghadiahkan rumahnya kepada Ibnu Khairan agar ia mau menerima jabatan hakim, namun ia menolak. Karena itulah para salafus salih bukanlah tipikal orang-orang yang senang jika punya hubungan dekat dengan kekuasaan. Mereka bahkan selalu menjaga jarak dengan kekuasaan. Padahal sebagian dari para penguasa saat itu, yakni para khalifah, adalah orang-orang salih. Mereka adalah para penguasa yang senantiasa menerapkan syariah Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat. Mengapa para salafus salih selalu menjaga jarak dengan kekuasaan? Tentu karena mereka amat memahami apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa akan terkena fitnah. Tidaklah seseorang semakin dekat dengan penguasa kecuali ia akan bertambah jauh dari Allah. Mereka pun selalu mengingat sabda Rasulullah SAW. Sungguh qurra, para pengemban Al-Quran yang paling dibenci oleh Allah ialah yang mendatangi penguasa. Berbeda dengan zaman kini, tak sedikit ulama yang bukan hanya bangga saat dekat dengan pusat kekuasaan, mereka bahkan ingin selalu berdekatan dengan penguasa dengan berbagai cara, meski harus dengan menjual agama mereka. Mengapa bisa terjadi? Barangkali zaman kini adalah zaman yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Akan ada pada akhir zaman ulama yang menyeru manusia untuk mencintai akhirat, sedangkan ia sendiri tidak mencintai akhirat. Ia menyeru manusia agar zuhud di dunia, tetapi ia sendiri tidak berlaku zuhud terhadap dunia. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW pernah mengingatkan, sungguh Allah mencintai penguasa yang berinteraksi dengan ulama, tetapi membenci ulama yang mendekati penguasa. Sebabnya, ulama ketika dekat dengan penguasa, yang diinginkan adalah dunia. Sebaliknya penguasa saat mendekati ulama, yang diinginkan adalah akhirat. Sayang, hari ini ulama dan penguasa sama saja. Mereka saling mendekat, sama-sama demi kepentingan duniawi.
Ulama mendekat kepada para penguasa demi harta dan jabatan. Penguasa mendekati ulama demi meraih dukungan mereka, demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa hadis-hadis dan atsar di atas yang mencela para ulama yang mendatangi para penguasa berlaku secara mutlak, baik ia diundang untuk mendatangi penguasa atau tidak, baik ia diundang untuk kemaslahatan dunia atau selain itu. Dalam hal ini, Sufyan al-Thawri berkata, jika penguasa mengundang kamu untuk mengajari mereka Qul huwallahu ahad, maka jangan kamu datangi dia. Inilah juga sikap yang ditunjukkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Munir. Penguasa Bukhara pernah mengutus seseorang untuk mendatangi Imam Al-Bukhari seraya membawa pesan, katakan kepada Imam Al-Bukhari, tolong bawakan kepadaku kitab Al-Jami' dan kitab Al-Tarikh agar aku dapat mendengar langsung dari beliau. Imam Al-Bukhari menyampaikan jawaban, katakan kepada dia, aku tidak akan menghinakan ilmu, aku tidak akan mendatangi pintu-pintu penguasa. Jika dia butuh sesuatu dari kitab tersebut, suruh dia mendatangi masjidku atau rumahku. Begitulah Imam Al-Bukhari, karena sikap wara'nya, ia enggan mendatangi penguasa meski untuk mengajarkan ilmu, apalagi untuk kepentingan duniawi dan pribadinya. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Muhammad bin Maslamah. Bahkan ia pernah berkata, lalat di atas kotoran lebih baik dari ulama yang berada di pintu penguasa. Kisah-kisah di atas antara lain disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Sifat Asy-Syafwah, Imam Al-Zahabi dalam Siyar Al-A'lam An-Nubala. Demikianlah sikap salafus shalih terhadap jabatan dan kekuasaan. Semua itu karena sikap wara' mereka. Bagaimana dengan saat ini? Sayang, sebagian ulama saat ini seolah sangat bernafsu terhadap jabatan dan kekuasaan duniawi. Ironisnya, untuk meraih sekerat pulang dunia itu, tak sedikit yang menghalalkan segala cara, di antaranya dengan menjual agama. Begitulah dahsyatnya fitnah dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.